siang Gusipa dan teman-teman. Kami dari kelompok sparring ini ingin melakukan presentasi yang dimana kami beranggotakan 5 orang. Di situ ada Christopher Mendy dan Kian Mono menjadi ketua kelompok, ada Dava Purana Solo menjadi anggota kelompok, dan saya sendiri Raihan Hadi Madinah menjadi anggota kelompok, ada Michael Masimo sebagai anggota kelompok, dan ada Muhammad Rizky sebagai anggota kelompok. Oke, apa itu sparring ini? Jadi sparring ini adalah platform yang terinspirasi konsep ala Tinder, yang membantu pengguna menemukan lawan sparring, partner latihan, teman olahraga hingga informasi turnamen. Dengan sistem pencocokan berdasarkan preferensi cabang olahraga, lokasi, dan tingkat kemampuan para pengguna tersebut, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan lawan dengan terhubung dengan orang yang sesuai. Jadi platform ini hadir dari masalah, yaitu seperti sulitan mencari lawan main yang cocok, rasa bosan karena bermain dengan orang yang sama terus-menerus, serta melalui sparring ini pengguna bisa menemukan lawan baru di sekitar zonasi mereka sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi. Di mana selain itu sparring juga bekerja sama dengan beberapa olahraga seperti padel, futsal, dan juga basket, sehingga pengguna tidak hanya menemukan lawan bermain, tapi juga lebih mudah mengakses tempat untuk berolahraga. Oke, selanjutnya ini untuk link web akan dilanjutkan oleh anggota kelompok teman saya. Ya, selamat siang Gusipa, saya dan Putra dan Solo, tim dari sparring ini, dan juga ada ketua kelompok saya Christopher Mendy, juga sebagai ketua tim sparring ini. Nah, jadi di sini kita akan jelasin soal web kita yang kita bikin. Yang pertama ini ada web, ini sebenarnya contoh web yang customer itu udah login dan udah menjadi salah satu customer loyal sparringin. Jadi kita langsung masuk aja di webnya. Nah, oke, kita udah masuk webnya. Nah, yang pertama ini ada homepage-nya. Itu ada bisa cari lawan seperti sekarang, ada fitur cari lawan, booking, komunitas, dan juga turnamen. Saya akan ngejelasin tentang cari lawan ini sama turnamen. Nanti saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama kita ke fitur cari lawan. Di sini kita bisa pilih antara futsal, basket, sama padel. Nah, di sini kita bisa join per individu. Kita coba di futsal ya. Ini kita bisa join per individu dan kita bisa chat di match ini, kayak misalnya kita chat ready ya, ready. Ini nanti kita tinggal kirim, habis itu kita tinggal klik gabung. Nah, di sini ada pembayaran untuk lapangannya dan untuk join timnya. Itu ada beberapa opsi pilihan pembayaran, ada GoPay, OVO, Dana, sama transfer bank. Kita coba pakai GoPay aja. Kita pakai GoPay, kita klik sekarang dan oke, udah. Kita udah masuk ke sini, kalau tinggal nunggu ke tanggal pertandingan itu tanggal 25 Januari 2020. Ini sekarang tanggal Selasa. Pokoknya kita ini bisa nunggu. Ini lagi yang lagi ongoing, dan ini lagi ada yang lagi waiting list buat booking, sama ini ada history yang udah selesai. Kemudian ada di turnamen, kita masuk ke turnamen. Sebenarnya tadi yang cari fitur cari lawan sparring itu futsal sama basket sama padel itu sama aja bu, cara kita aksesnya. Dan ini kita ada di laman turnamen, ada yang sedang ongoing, sama ada yang finishnya belum, ada padel. Yang finish ini belum ada yang finish, jadi di sini masih ada ongoing, baru 2. Nah, nanti di sini kita juga sebagai mitra bisa bikin apa namanya? Bisa bikin turnamen di sini, tapi dengan beda point of view ya ibaratnya. Ini sekian dari fitur match ini sama turnamen. Sisanya akan dilanjutin sama rekan saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya Christopher Mendy akan menjelaskan setelah bikin turnamen itu ada bagian sesi booking. Jadi ini sesi di mana kita bisa membooking lapangan yang ingin kita pakai untuk sparring atau bermain bersama teman kita. Jadi di sini untuk futsal ada di Super Shoot, Jaman Super Shoot, terus pedal ada di Sport Center BSD, lalu basket ada di Gosokaya. Jadi nah ini juga bisa di Basket Arena Jakarta. Ini udah banyak sih lapangan pedal, futsal, basketnya. Terus kita coba tutorial bookingnya ya. Jadi misalnya kita yang mau main futsal, Super Shoot Tangerang, wajib kita pilih kan, pencet booking.
Lalu kita tentuin nih, kita mau mainnya tanggal berapa, terus jam berapa, sama durasinya berapa lama. Misalnya tanggal 25 April 2026. Nah udah kan kepilih. Terus jamnya jam berapa, misalnya jam 7 malam, berarti pilih yang jam 7 malam. Terus durasinya misalnya biasanya untuk orang main 2 jam, jadi kita pilih yang 2 jam. Oke, kalau sudah kita bisa pencet booking sekarang untuk menyelesaikan proses bookingnya, pembayaran dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke fitur yang terakhir, itu ada profile. Ini profile kita sebagai player di Sparking. Ini ada nama kita. Terus di sini ada seperti statistik, ada match yang kita mainkan udah berapa, terus win rate dari keseluruhan match itu kita berapa, lalu kita tuh udah level berapa. Ini menandakan seperti level permainan kita. Terus achievement, misalnya nih dari 48 match itu kita ada 10 kali menang beruntun. Nah itu nanti akan dicatat di profile kita. 10 win streak, juara 1 kali, kita pernah menjadi MVP. Dan selanjutnya ada riwayat. Riwayat ini seperti story kita sudah bermain lawan siapa saja. Oke, terus di sini ada juga my team. Di sini kita bisa melihat nih tim kita siapa aja. Ada Ahmad Rizky, ada Dimas Prasetyo, ada Fajar Nugroho. Nah, kalau kita pengen invite player bisa, misalnya pengen invite player baru, terus kita juga bisa join match. Di sini sama juga ada total statistiknya, total match, win rate-nya berapa, dan juga pemain ada berapa. Oke, mungkin sekian dari website Sparking untuk POV user. Terima kasih. Terima kasih Bu Syifa. Di sini saya Muhammad Rizky dan rekan saya akan menjelaskan tentang Mitra Flow. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke Mitra Flow. Baik, jadi untuk tampilan website pertama itu seperti ini. Jadi di sini kita ada dua sebagai mitra. Itu ada yang bisa daftar jika belum punya akun di Sparking sebagai mitra. Kemudian kalau sudah punya akun, kita langsung bisa login ke Sparking. Nah ini karena berhubung kita sebagai mitra baru untuk mau daftar di Sparking, kita langsung daftar sebagai mitra aja. Nah di sini kita untuk nama pemilik lapangan kita mau sebagai apa? Misal sebagai namanya Yanto. Lalu kemudian untuk nama lapangannya semisal lapangan basket AM Bintaro Sport, misal seperti ini. Kemudian untuk lokasinya semisal ada di Bintaro Sektor 3. Kemudian untuk kita di sini pilih jenis olahraganya, mau basket, pedal atau futsal. Karena di sini saya basket, saya pilih basket. Kemudian untuk nomor kontak yang akan nanti bisa dihubungi buat masalah lapangan. Ini kita akan masalah aja nomornya. Kemudian kalau sudah kita pencet daftar mitra. Nah ini nanti kita langsung bisa setujui akun di sini. Nah, kalau sudah disetujui kita langsung bisa masuk ke dashboard. Jadi kita sudah punya akun. Nanti selanjutnya jika kita ingin masuk ke aplikasi Sparking, kita langsung bisa pilih ke login mitra. Di sini ada tampilan dashboard yang dimana isinya ada bookingan untuk hari ini, lapangan. Habis itu di pendapatan hari ini, jadwal aktif sama lapangan terdaftar. Habis itu di sini ada grafik booking mingguan. Lalu ada quick action dan ada bookingan terbaru yang bisa dilihat sebagai kita mitra. Lalu kemudian setelah dashboard di sini itu kita ada ini ada tambah lapangan. Nah kita sebagai mitra itu untuk input lapangan itu kita bisa input dari ini ada lapangan ini. Nanti kita bisa masukin gambar ke sini. Gambar lapangannya, kemudian pilih jenis olahraganya, basket, futsal atau pedal. Nah, di sini kita basket, kita pilih misal lapangan 1. Lapangan 1 di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih untuk
fasilitas yang didapat di sparringnya di lapangan ini itu apa aja. Itu ada kita ada toilet, ada parkir. Misal di sini kita belum ada ruang ganti, jadi kita tidak pencet yang ruang ganti, jadi kita hanya pencet untuk yang wifi. Nah, kita belum ada panjang juga. Nah, kemudian di sini kita juga bisa tulis, bisa tentukan berapa harga sewa yang akan kita berikan kepada customer nanti, misal sekitar 200.000. Kemudian untuk jumlah lapangannya itu ada berapa, misalnya di sini kita baru satu doang, kita satu. Nah, ini kita bisa tulis untuk jam bukanya, jadi nanti user itu bisa memesan itu lapangan mulai di jam berapa, misalnya kita mulai di jam 8. Kemudian kita terakhir di jam 9. Nah, kalau sudah nanti kita langsung simpan datanya. Nanti data berada di sini. Lalu di sini ada kita sebagai mitra juga kita bisa mengatur jadwal yang dimana misalnya di sini kita buka Senin sampai Jumat dan lapangan yang tersedia itu dari jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10, 10 sampai 12 dan seterusnya. Nah di sini juga kita bisa misalnya lapangan mungkin ada kerusakan atau ada yang mesti direnovasi, kita bisa menonaktifkan lapangan tersebut agar lapangan itu dipakai seperti itu. Dan di sini jika sudah semuanya lapangan ini sudah ada yang terdaftar, kita bisa jadwal di sini. Lanjut. Kemudian untuk yang pola booking ini di sini kita itu bisa melihat siapa orang yang booking lapangan kita itu, kemudian di jam berapa, di lapangan apa, dan olahraganya apa. Kita bisa temukan di sini. Nah, ini bisa dilihat juga kapan dia membookingnya untuk di hari ini atau besok. Nah, kemudian di sini itu kita bisa tentukan mau kita terima jam bookingnya atau mau kita tolak. Nah, di sini ada pilihannya terima atau tolak. Kalau misalnya nanti ada jadwal yang bentrok atau siapa yang duluan lebih booking, itu bisa kita tentukan di sini. Misalnya mau kita terima, kita bisa percaya terima. Nah, nanti di sini akan terconfirm. Kalau kita tolak, di sini akan tolak. Nah di sini kita sebagai mitra juga bisa melihat pendapatan kita. Pendapatannya ada di hari ini, minggu ini sampai di bulan ini. Lalu di sini juga ada grafik pendapatannya yang bisa dilihat dari harian, mingguan. Lalu kita juga bisa melihat riwayat transaksi di sini, yaitu ada ini kami pertama futsal A hari ini jam 8 di 400.000 dan ada Budi Santoso basket 1 jam 10 sampai jam 12 sebesar 500.000 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk keyword booking ini itu sebenarnya hanya sebatas ini siapa yang udah pernah booking, lapangannya apa, berapa lama, dan statusnya udah bagaimana. Jadi misal ada orang yang kita mau melihat jadwal untuk lapangan booking jam 9 sampai jam 11, apakah masih ada jamnya, itu bisa kita lihat di jadwal ini. Kalau misal sudah selesai dia menyewa lapangan ini, nanti bakal misalnya seperti ini komplit. Tapi kalau dia masih hanya membooking tapi belum dipakai lapangan, itu masih statusnya masih proper. Lalu di sini juga ada notifikasi yang dimana ada booking baru masuk, pembayaran berhasil dan pembayaran jadwal. Di booking baru masuk ini kita sebagai player membooking, lalu kita sebagai mitra bisa lihat di sini notifikasi booking baru masuk. Lalu di sini kita juga sebagai mitra bisa melihat pembayaran yang sudah berhasil dan ada reminder jadwal yang dimana untuk meremind kita sebagai mitra supaya tidak ada salah untuk jadwal-jadwal nanti yang sudah di-booking oleh player. Jadi mungkin sekian Bu Syifa penjelasan dari saya Rizky dan Mike untuk Mitra Flow, dan sudah dijelaskan tadi untuk user flow dan penjelasan sparring oleh teman-teman saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.